Hai teman-teman. Hai juga. Fitri, tadi pagi kok kamu bisa telat ke sekolah? Iya nih, tadi pagi aku telat ke sekolah. Padahal aku berangkat ke sekolah itu pukul 6.55. Mungkin besok kamu harus berangkat lebih awal lagi, Fit. Bisa tidak ya tinggi lemparan bola itu dihitung? Alicia, kamu lagi mikirin apa sih? Bengong aja dari tadi. Iya nih, muka kamu kelihatannya serius sekali. Maaf teman-teman. Ini tadi aku lagi perhatikan adik kelas main bola. Terus kepikiran, gimana ya cara menghitung tinggi lemparan bola itu? Lagi ngapain? Katanya lagi serius. Ini Naca lu, Alicia nih bingung gimana sih cara ngitung tinggi bola yang dilempar seperti di sana itu. Iya, kamu pasti tahu kan Calu. Ajarin ke kami bagaimana caranya. Kamu kan jago matematika. Iya. Udah terlalu jago juga sih, tapi kalau dibantu Barin pasti bisa kok. Bisa lah, kan sebenarnya materi ini telah diajarkan ke kita sebelumnya. Iya, ini bisa kita hubungkan dengan pelajaran matematika di materi integral tertentu. Tetapi penerapannya itu di fisika, di materi gerak lurus beraturan. Integral tak tentu itu kita pelajari di kelas 11 semester 2 kan? Nah, itu masih ingat. Kalau rumusnya? Lupa. Nah, itu simbol dan bentuk umumnya seperti berikut. Integral dari fungsi fx terhadap x sama dengan fx ditambah c. Integral itu memiliki dua rumus. Yang pertama, x pangkat n terhadap x itu sama dengan 1 dibagi n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Dan rumus yang kedua yaitu integral ax pangkat n terhadap x sama dengan a dibagi n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Oh, itu. Iya, ingat sudah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi masalah tinggi bola. Perhatikan ya, misal nih kita memiliki batu yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Nah, kita kan tahu percepatan bola tersebut sesuai dengan gravitasi bumi. Jadi, sebelum kita menentukan ketinggiannya, kita harus bisa menentukan fungsi kecepatan vertikalnya dulu. Setelah itu, kita bisa mencari fungsi ketinggiannya menggunakan rumus integral. Tapi kok pakai integral sih Barin? Setahu aku yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan itu menggunakan turunan, ya kan teman-teman? Iya. Nah, di sini kita harus ketahui, integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Jadi, integral juga berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Turunan memiliki konsep kecepatan pada waktu tertentu sama dengan turunan pertama dari fungsi jarak. Dan percepatan pada waktu tertentu sama dengan turunan pertama dari fungsi kecepatan. Nah, jadi kalau integral itu kebalikannya aja. Yang pertama itu integral dari fungsi percepatan terhadap waktu sama dengan fungsi kecepatan. Sedangkan integral dari fungsi kecepatan terhadap waktu sama dengan fungsi jarak. Jadi integral itu kebalikan dari turunan, iya? Iya, nah kembali lagi ke penyelesaiannya. Karena kita belum tahu nih fungsi kecepatannya, jadi kita rumuskan terlebih dahulu. Andaikan batu tersebut dilempar pada waktu T sama dengan 0, jadi V0-nya sama dengan 40. Sedangkan percepatan bola tersebut kan sesuai dengan gravitasi bumi, jadi AT sama dengan negatif 9,8. Jadi integral VT sama dengan integral negatif 9,8 terhadap T sama dengan negatif 9,8 ditambah C. Tapi kenapa harus ada ditambah C di belakang integralnya? C itu adalah konstanta. Karena jarak yang ingin kita hitung itu tidak mempunyai batasan waktu, jadi integral yang kita gunakan adalah integral tak tentu. Integral tak tentu memiliki bentuk umum seperti ini. Terus kalau kita mau tahu nilai C-nya itu berapa, itu caranya kayak gimana? Tinggal lanjutin rumus kecepatan yang tadi. Kan diandaikan batu tersebut dilempar di saat T sama dengan 0. Arahnya positif ke atas, jadi V0 sama dengan 40 didapat dari kecepatan awalnya, yaitu sama dengan 40. Maka V0 sama dengan negatif 9,8 dikali 0 ditambah C sama dengan 40. C sama dengan 40. Jadi rumus fungsi kecepatan yaitu negatif 9,8 T ditambah 40. Nah, karena sudah dapat fungsi kecepatannya, sekarang tinggal cari lagi fungsi jaraknya menggunakan konsep integral, di mana ST sama dengan integral VT terhadap waktu. Didapat ST sama dengan negatif 9,8 dibagi 2, T pangkat 2 ditambah 40T ditambah C1. Untuk menghitung C1, kita gunakan syarat awal waktu pelemparan T sama dengan 0. Dengan ketinggian objek juga 0. Maka nilainya S0 sama dengan 0, sehingga C1 sama dengan 0. Maka ST sama dengan negatif 9,8 dibagi 2, T pangkat 2 ditambah 40T. Nah, fungsi inilah yang menyatakan jarak ketinggian bola tersebut pada sembarang waktu.
Nah, kan kita mau cari tahu berapa itu tinggi maksimumnya, tapi kita nggak tahu berapa waktu tempuhnya lemparan kita itu maksimum. Waktu tempuhnya itu bisa dicari. Kan titik tertinggi objek didapat ketika kecepatannya sama dengan 0. Jadi VT sama dengan negatif 9,8T ditambah 40 sama dengan 0. Dipindah ruaskan menjadi negatif 9,8T sama dengan negatif 40. Jadi T sama dengan 40 dibagi 9,8. T sama dengan 4,081 atau T dibuatkan menjadi 4. Setelah itu kita tinggal mensubstitusikan nilai T ke fungsi jarak. Jadi S4 sama dengan negatif 4,9 dikali 4 pangkat 2 ditambah 40 dikali 4 sama dengan 81,6. Jadi jarak tertingginya adalah 81,6 meter. Terus kalau kita mau tahu lama bola melayang sampai ditangkap kembali itu bagaimana? Gampang itu, tinggal ambil stopwatch, lempar bolanya, hitung deh kapan bolanya sampai ke tangan. Memangnya kita nggak bisa hitung kayak tadi? Bisa kok, kalau objek jatuh ke tangan, otomatis ST-nya sama dengan 0. Jadi, ST sama dengan negatif 9,8 dibagi 2. T pangkat 2 ditambah 40T sama dengan 0. Lakukan pemfaktoran pada persamaan tersebut. Didapat T1 sama dengan 0. Dan T2 sama dengan negatif 40 dibagi negatif 9,8 dibagi 2. Hasilnya 8,16. Jadi, lama bola melayang di udara itu sampai jatuh di tangan sekitar 8 detik. Terus kalau aku mengukur jarak rumah aku ke sekolah itu menggunakan konsep integral, itu caranya kayak gimana? Gampang itu, kan ada rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu seperti yang kita pelajari di fisika. Berarti nggak pakai konsep integral dong. Bisa aja sih pakai integral, dengan syarat fungsi kecepatannya harus diketahui sebelumnya. Oh, begitu ya. Makasih ya penjelasannya. Udah bel masuk nih. Ya nih, kalian pergi dulu ya. Ya.